Shalom Sahabat Riji, kembali lagi dengan saya Sofyan. Kali ini saya mau sharing tentang Johnny Chang. Kenapa saya sharing tentang Johnny Chang? Johnny Chang adalah salah satu penginjil di Amerika, mantan gangster di Amerika. Apa yang menarik perhatian dia? Waktu saya mendengar podcast dia, potongan clipper dari podcast dia sebagai narasumber adalah penginjilan itu dia lakukan dengan dasar vulnerable. Artinya kita mudah rentan untuk diserang, mudah rentan untuk dihakimi, mudah rentan untuk dikritik gitu kan. Jadi kalau saya pikir-pikir ya juga ya, apalagi tantangan zaman sekarang abad 20 karena kelebihan informasi pengetahuan maka macam-macam penyakit muncul, bukan penyakit fisik saja tetapi salah satunya adalah mental health. Begitu banyak informasi, begitu banyak teladan, begitu banyak cara sehingga generasi muda zaman sekarang itu kebingungan mau mengikuti yang mana. Pada dasarnya kan manusia itu memang ingin mengasihi, ingin dikasihi kan, ingin menikmati kasih kan, bisa dibilang seperti itu. Dari situ ya saya connect dengan apa yang disampaikan oleh Johnny Chang itu, bahwa tantangan penginjilan di abad ini adalah kita harus vulnerable, mudah jujur, terbuka, menunjukkan bahwa kita ini juga manusia loh. Bisa salah, pernah ada masa kekelaman, pernah lalai, pernah berbuat dosa. Jadi nggak semata-mata hanya mengajarkan firman Tuhan, kamu harus begini, berkomunikasi dengan Roh Kudus begini, berdoa harus begini. Tapi bagian-bagian waktu kita sedang jatuh, sedang lalai, sedang berdosa, tidak diceritakan. Sehingga nggak relate dengan anak muda zaman sekarang. Jadi, ayat yang Tuhan Roh Kudus ingatkan ialah di Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna ini diambil dari bahasa Ibrani kalau nggak salah, di mana teleos. Teleos itu artinya matang, dewasa, matang, di mana matangnya itu kayak matang di pohon nih. Matang di pohon kayak pohon mangga gitu kan. Setelah matang di pohon dipetik gitu kan. Jadi kan namanya mangga, di pohon mangga, di ranting pohon mangga, dia kan juga waktu ditanam sebelum berbuah, adanya buah pohon mangga, pohon tersebut kan mengalami istilahnya ya hujan, panas terik, ya seperti itulah, mengalami angin istilahnya mengalami angin-angin yang kencang gitu kan, sehingga pohonnya mulai bergoyang. Ya itu bisa dianalogikan kalau manusia itu ya sama, namanya manusia hidup pasti ada aja pergumulannya, ada aja bebannya, ada aja orang yang syirik, ada aja orang yang manipulatif gitu kan, ada aja kejadian yang kita nggak kendaki. Ada aja musibah, ada aja kecelakaan. Nah, dari kecelakaan, musibah, penderitaan. Nah, waktu penginjilan Johnny Chang juga membagikan hal-hal seperti itu. Dia coba untuk jujur, be vulnerable. Dari sini, apa yang saya dapat itulah, bahwa kalau untuk menginjil zaman sekarang, untuk menyampaikan kabar baik, untuk mengenalkan firman Tuhan, untuk memberitahu itu bahwa Tuhan itu baik, firman Tuhan itu adalah segala-galanya, Tuhan adalah yang terbaik,
ya kita juga harus apa ya, seperti yang seperti yang Johnny Chang lakukan, be vulnerable. Dalam artian waktu penginjilan kita men-sharingkan kabar baik, kita juga akui bahwa ada kejadian-kejadian yang kita alami yang tidak menyenangkan, ada dosa, ada kelalaian kita, ada pergumulan kita. Itu juga jadi sehingga orang itu connect gitu ya. Orang yang mendengarkan itu jadi relate, jadi up to date. Oh, anak muda yang mendengarkan itu jadi up to date. Oh iya ya. Johnny Chang aja istilah kata waktu dia menginjil, dia mencoba untuk jujur, terbuka, be vulnerable. Ada saat-saatnya yang dia juga jatuh, malas, ingin kembali ke dosanya yang lama. Dia katakan seperti itu. Tapi dengan demikian kan jadi orang yang mendengarkan, generasi muda yang mendengarkan itu jadi tersentuh hatinya. Oh iya, sama, gue juga kayak dia ya. Sehingga benar-benar penginjilan itu jadinya efektif. Firman Tuhan itu tersampaikan kan, istilahnya dimulai dari hati sampai ke hati. Dimulai dari hati Johnny Chang, kemudian sampai ke hati generasi muda yang mendengarkan karena Johnny Chang jujur menceritakan semuanya secara komprehensif, baik kebaikan Tuhan maupun juga kesalahan dosa-dosa dia. Jadi be vulnerable lah jikalau kita mau melakukan penginjilan digital. Ini juga sebagai pengingat bagi saya untuk melakukan penginjilan digital yang lebih baik, terutama lewat channel YouTube ini. Demikian sharing saya, semoga bermanfaat. Silakan share. Terima kasih.